Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A320. Kami akan menjelaskan laporan studi kelayakan bisnis pada perusahaan CV Segara Arta. Video ini disusun oleh saya, Dila Amalia Rabiha, dengan NPM 101202550E. Perkenalkan, nama saya Elsa Anggraini dengan nomor NPM 10120257. Saya dari kelas A320. Perkenalkan, nama Sigida Paskian Agus Yusuf dengan NPM 10 12 0279. Kenalkan, nama saya Imam Abdul Aziz, saya dari kelas A320 dengan nomor NPM 10 12 0288. Kenalkan, nama saya Raka Imam Rahmawan, kelas A320 dengan NPM 101203558. CV Segara Arta adalah perusahaan di bidang home industry yang didirikan oleh Ibu Ella Agustina semenjak tahun 2008 yang terletak di Jalan Dr. Junjunan Dalam 1 nomor 3 Kota Bandung. Ibu Ella memiliki bisnis konveksi yang memproduksi spray dengan merek dagang Leon Spray. Kondisi perusahaan pada tahun 2023 di perusahaan CV Segara Arta saat ini cukup stabil, di mana perusahaan mampu memproduksi 5.400 spray per tahun. Dalam proses produksinya, perusahaan sudah menggunakan mesin canggih, akan tetapi perusahaan masih belum mampu menembus pasar baru. Selama 17 tahun berjalan, perusahaan belum melakukan ekspansi atau pengembangan. Agar dapat memenuhi kapasitas permintaan pelanggan dan menembus pasar yang baru, perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi pasar, yaitu membuka cabang CV Segara Arta kedua di Kecamatan Sukajadi. Sebelum pembukaan cabang, perusahaan telah menganalisis melalui beberapa riset pasar, yaitu wilayah tersebut merupakan wilayah potensial untuk pembukaan cabang baru karena wilayah tersebut strategis dan menjadi pusat pembelanjaan yang banyak didatangi oleh masyarakat luar. Selain itu, tingkat pesaing sedikit menjadi peluang besar untuk perusahaan membuka cabang baru di wilayah tersebut. Strategi selanjutnya yaitu promosi cabang baru melalui media. Aspek pemasaran. 1. Market size. Definisi market size adalah jumlah total dari seluruh penjualan dan pelanggan yang bisa dilihat secara langsung oleh para stakeholder. Metode ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun agar perusahaan dapat menentukan proyeksi pasar dan bisnis berikutnya. Penerapan ini sangat bermanfaat terlebih untuk startup yang ingin membuat layanan atau produk baru. Tahun 2023, perusahaan mampu menjual 5.400 spray sesuai dengan kapasitas permintaan pelanggan. Permintaan pasar biasanya naik pada momen-momen tertentu seperti hari Lebaran, Natal, dan lain-lain. 2. Demand estimation. A. Perbandingan kapasitas produksi. Kapasitas produksi pada perusahaan CV Segara Arta di tahun 2003 disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Dalam satu tahun, perusahaan mampu memproduksi 5.400 pieces spray. Dari data di atas dapat diramalkan kecenderungan kapasitas produksi untuk tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat dari data-data di atas, dapat dilakukan kapasitas produksi perusahaan cenderung naik secara linear. Peramalan menggunakan estimasi inflasi sebesar 10%. B. Perbandingan kapasitas permintaan. Terdapat 2 CV dalam tabel, yaitu CV Segara Arta dan Semesti Tekstil, dan ada beberapa perbandingan dari tahun ke tahun. Dari data di atas dapat diramalkan kecenderungan penjualan untuk tahun berikutnya. Jika dilihat dari data-data di atas, dapat dikatakan permintaan perusahaan cenderung naik secara linear perbandingan menggunakan estimasi inflasi sebesar 10%. C. Market share. Terdapat 2 tabel, adalah tabel pertama perbandingan permintaan perusahaan CV Segara Arta dan pesaing. Tabel di samping ini menunjukkan luas pasar perusahaan CV Segara Arta. Estimasi permintaan pasar 5 tahun ke depan mengalami kenaikan 10%. Dapat dilihat dari tabel. Tabel kedua adalah market share perusahaan CV Segara Arta.
Tabel ini menunjukkan luar pasar perusahaan CV Segara Arta. Bisa dilihat dari tabel tersebut angka market share 5 tahun ke depannya. Yang ketiga adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar berdasarkan demografis. Perusahaan memutuskan untuk melakukan segmentasi pasar dengan beberapa faktor demografis. Yang pertama adalah rentang usia dari 27 sampai 40 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin wanita. Yang ketiga adalah status menikah. Segmentasi pasar juga berdasarkan demografis perusahaan berfokus pada lokasi strategis dengan segmentasi wilayah di pusat kota dan di pembelanjaan utama. Aspek teknis dan operasional. 1. Lokasi. CV Segara Arta adalah perusahaan yang telah berdiri sejak 16 tahun, menunjukkan kestabilan dan konsisten jangka panjang. Usaha ini berada di Jalan Dr. Junjunan 1, nomor 3, Kota Bandung. Perusahaan meskipun tidak terletak di lokasi jalan utama, tetapi karena berada di pusat kota memberikan keunggulan dalam hal aksesibilitas untuk pelanggan, pemasok, dan mitra dengan akses yang mudah dan berbagai fasilitas dan pusat-pusat aktivitas kota. Dan lokasi yang kedua mempunyai cabang yaitu berada di Jalan Sukajadi nomor 4 Bandung. Lokasi ini sangat strategi karena berada di pusat kota pembelanjaan yang banyak didatangi oleh masyarakat karena kemudahan akses dan lokasi dan sarana transportasi umum. Aspek teknis dan operasional. 2. Proses produksi. Proses produksi spray hanya dilakukan di cabang pusat yaitu di Jalan Dr. Junjunan dalam nomor 3, cabang baru di Sukajadi, fokus pada penjualan sehingga tidak akan ada proses produksi. Dan yang ketiga, pengadaan bahan baku. Kegiatan proses produksi memiliki alur mulai dari hulu hingga hilir yang dimulai dari bahan baku yang didatangkan ke perusahaan, waktu proses untuk pembuatan barang, biaya transportasi, dan pabrik tekstil ke perusahaan. Aspek organisasi dan manajemen. 1. Struktur organisasi. Dengan adanya pembuatan cabang baru di Jalan Sukajadi nomor 4 Bandung yang memiliki perusahaan merubah susunan organisasi perusahaan. Pemilik membutuhkan banyak karyawan baru untuk ditempatkan di cabang baru. Salah satunya adalah kepala cabang untuk menanggung jawab cabang baru dan membawahi beberapa karyawan nantinya. Karyawan yang akan ditempatkan di cabang baru akan dibuat struktur organisasi terpisah dari cabang pusat agar mempermudah controlling perusahaan. 2. Job description. A. Manajer keuangan. Bertanggung jawab atas pengelola keuangan perusahaan termasuk perencanaan anggaran, analisis biaya, dan pelaporan keuangan bulanan. 2. Spesialis sumber daya manusia. Merancang dan mengimplementasikan program pelatihan pengembangan karyawan. Yang C. Analisis pemasaran, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk mengidentifikasi tren dan peluang. Dan yang keempat, D. Supervisor produksi, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan lini produksi termasuk perencanaan produksi, manajemen inventaris, dan perawatan peralatan. Aspek finansial dan pengujian kelayakan. 1. Kebutuhan investasi. Investasi merupakan tindakan atau kegiatan menempatkan dana atau sumber daya tertentu ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian di masa depan. Investasi dapat mencakup saham, obligasi, properti usaha, dan keuangan. Modal investasi yang dimiliki perusahaan CV Segara Arta adalah sebagai berikut. Ada tanah, bangunan, mobil box, motor, mesin jahit Juki, mesin obras, mesin karet, mesin potong, meja packaging, kursi plastik, meja admin, kursi besi, komputer, kipas angin, TV, kulkas, printer, jarum, meteran, gunting, penggaris, rak, meja, dan mesin kasir. 2. Sumber permodalan dan modal investasi. Sumber permodalan perusahaan CV Segara Arta berasal dari dana pribadi milik pimpinan. Modal investasi yang digunakan perusahaan yaitu seperti peralatan produksi, bahan baku, tempat produksi, hingga perizinan dan legalitas. Dengan modal investasi yang cukup, perusahaan menyiapkan rencana pengembangan untuk tahun 2024. Karena adanya rencana pengembangan untuk tahun 2024, rencana untuk pembukaan cabang baru perusahaan menunjang kesuksesan bisnis, maka
Penulis mengasumsikan adanya peningkatan modal investasi, yaitu pada mesin dan peralatan kantor lainnya. Analisis kelayakan, payback period. Pada perusahaan CV Segara Arta diperoleh payback period 3 tahun 7 bulan. Pembelian aktiva tetap untuk meningkatkan kualitas serta distribusi produk layak untuk dilakukan. Yang kedua, profitability index. Dari perhitungan profitability index dapat diketahui bahwa perusahaan CV Segara Arta mempunyai nilai profitability index lebih dari 1, yaitu 18,38. Artinya, perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba sebesar 18,38 kali dari modal yang digunakan dan layak dilaksanakan. Yang ketiga, net present value. Di tahun kelima diperoleh net present value-nya Rp402.964.342. Suatu usaha dikatakan layak untuk dilaksanakan jika nilai NPV-nya lebih dari 0. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa NPV perusahaan bernilai positif, yaitu Rp402.964.342. Hal itu berarti pengembangan usaha perusahaan layak untuk dilaksanakan. Dapat disimpulkan dari hasil studi kelayakan bisnis pada perusahaan CV Segara Arta layak untuk dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya pengembangan usaha yaitu pembukaan cabang baru mampu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar perusahaan. Sekian laporan studi kelayakan bisnis yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.